Salam Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali pada pagi hari ini saya menyapa saudara-saudara semua melalui program motivasi pagi pada hari ini. Untuk itu mari kita menyediakan waktu kita sejenak untuk boleh mendengarkan pesan Tuhan bagi kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan saya bacakan dari Mazmur pasal 119 ayat yang ke-71. Demikian firman Tuhan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Sekali lagi saya ulangi, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa di antara kita yang senang dengan penderitaan? Hampir semua orang kalau bisa memilih, itu kalau boleh menghindar dari yang namanya penderitaan. Kalau boleh dalam hidupnya itu tidak mengalami penderitaan. Tetapi luar biasanya lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Daud berkata bahwa kalau dia tertindas, bahwa kalau dia menderita, itu justru baik dalam hidupnya. Maka pagi hari ini saya beri tema renungan ini adalah indahnya penderitaan. Mungkin saudara-saudara bertanya, apa sih baiknya penderitaan? Apa indahnya sebuah penderitaan di dalam kehidupan kita? Kalau kita melihat pengalaman hidup kita sehari-hari, penderitaan tidak ada yang baik. Oleh sebab itu, mari sejenak kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, sehingga kita bisa menemukan kebaikan-kebaikan yang kita peroleh dari sebuah penderitaan. Kita bisa melihat keindahan-keindahan di balik penderitaan atau penindasan yang kita alami. Oleh sebab itu, ada 3 hal yang bisa membuktikan bahwa penderitaan itu indah bagi kita, bahwa penderitaan itu ada baiknya bagi kita. Bukti yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa penderitaan itu ada baiknya, yaitu yang pertama, lewat penderitaan kita diproses oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan, pergumulan, tekanan, bahkan penindasan itu menjadi sebuah sekolah yang baik untuk mendidik anak-anak Tuhan di jalan yang dikehendaki Tuhan. Saudara-saudaraku, seringkali ketika kita dalam pergumulan berat, ketika kita merasa sudah tidak sanggup lagi menghadapi situasi yang kita anggap sebagai penderitaan yang berat, kita tidak mampu melihat bahwa penderitaan itu justru dipakai oleh Tuhan untuk memproses kehidupan kita menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Banyak orang maunya diproses oleh Tuhan itu yang enak-enak. Tapi pertanyaannya, proses apakah yang bisa membuat kita tidak menderita? Semua proses itu selalu menyakitkan. Tetapi kalau kita mau melihat sisi kebaikannya, bahwa seperti yang dikatakan Daud itu, bahwa kalau dia tertindas itu justru baik dalam hidupnya, maka kita pun bisa memahami bahwa ketika kita menderita, ketika kita dalam pergumulan yang berat, kita bisa diproses Tuhan dengan efektif. Penderitaan menjadi alat, menjadi pahat yang baik yang dipakai Tuhan untuk mengukir hidup kita, membuat hidup kita semakin indah sesuai dengan rencana Tuhan. Kebaikan yang kedua yang kita peroleh dari penderitaan adalah bahwa lewat penderitaan itu membuat kita tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-67 mengatakan bahwa
Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Ini pengakuan jujur dari seorang Daud, bahwa sebelum dia mengalami penderitaan, sebelum dia mengalami pergumulan yang berat, ada kemungkinan Daud selalu menyimpang. Tetapi lewat tekanan, lewat penindasan, lewat pergumulan yang berat, justru Daud bisa memegang janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Demikian juga dalam kehidupan kita semua, saudara-saudaraku, bahwa penderitaan menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk meluruskan kembali jalan kita yang cenderung untuk membelok. Penderitaan menjadi alat yang bisa menekan kita seperti tali kekang di mulut kuda, sehingga bisa mengarahkan jalan kita yang cenderung menyimpang dari kehendak Tuhan. Maka indahlah penderitaan itu apabila itu dijadikan sarana oleh Tuhan untuk mendidik kita, mengarahkan kita kembali kepada jalan yang dikehendaki Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa indahnya penderitaan dalam hidup ini? Apa baiknya penderitaan yang kita alami? Yang ketiga, lewat penderitaan itu membuat kita semakin sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, lewat penderitaan itu biasanya kita punya banyak waktu untuk berseru-seru kepada Tuhan. Lewat kesulitan, lewat penderitaan, kita bisa menyediakan waktu yang banyak untuk berdoa, memanggil nama Tuhan dalam hidup kita. Itu berarti baik, karena tanpa penderitaan kemungkinan kita tidak berseru-seru kepada Tuhan. Maka indahnya penderitaan itu adalah bisa dipakai Tuhan untuk membawa kita kembali, untuk semakin sungguh-sungguh hidup takut Tuhan, untuk lebih sungguh-sungguh lagi mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kalau itu bisa membuat kita kembali kepada Tuhan, membuat kita semakin hidup serius dengan Tuhan, maka penderitaan hebat apapun itu adalah baik dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lewat bagian firman Tuhan ini kita diingatkan. Kalau hari ini kita mau bekerja, kalau hari ini kita mau beraktivitas, kalau hari ini ada beban pergumulan yang berat, kalau hari ini engkau sedang mengalami penderitaan, jangan buru-buru mengambil kesimpulan dan menyalahkan Tuhan bahwa Tuhan tidak baik. Tetapi mari kita buka hati kita, mari kita buka pikiran dan wawasan kita, mari kita memandang bahwa penderitaan itu justru baik dalam hidup kita, karena bisa membawa kita untuk diproses untuk semakin indah di dalam Tuhan. Sehingga lewat penderitaan itu membuat kita tidak menyimpang lagi dari jalan-jalan Tuhan. Dan lewat penderitaan justru kita semakin hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun beban pergumulanmu hari ini, ingat, ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan kita alami. Ingat, di balik penderitaan ada rencana-rencana Tuhan yang indah yang Tuhan hendak nyatakan dalam hidup kita. Untuk itu, mari kita jalani hari ini dengan tetap semangat, tetap sukacita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita meskipun dalam penderitaan sekalipun, karena Dia tetap ada bersama dengan kita, menuntun kita untuk melewati setiap penderitaan untuk sampai kepada rencananya yang indah. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.